Kemudian dok, perihal diet dok. Jadi selama ini sebenarnya diet itu ditentukan dari pola makan atau jenis makanan yang dimakan dok. Dua-duanya. Mari kita bahas satu persatu dengan diet-diet yang suka ngetren di Saantero Indonesia ya. Ya, ya. Kita mengenal ada orang yang senang awal-awal tahun 90-an. Itu terkenal dengan diet paleo. Paleo itu berasal dari zaman Paleolitikum. Jadi artinya sebelum era agrikultur. Jadi orang-orang ini begitu kekeh tidak makan produk agrikultur, jadi tidak menggunakan beras, tidak menggunakan agrikultur itu apa ya? Bahasa kayak jagung, ubi, singkong, itu kan di agrikultur. Tapi mereka menggunakan istilah makanan gaya asal sambar. Jadi betul-betul mereka mengatakan makannya datang dari alam. Nah, tapi yang bahaya adalah akhirnya jumlah proteinnya menjadi terlalu tinggi. Ya, nah, di mana ketika zaman Paleolitikum orang-orang itu memang mendapatkan sumber makanannya memang nyamber, asal nyamber gitu loh ya. Nah, apakah makanan kayak ini low karbohidrat? Belum tentu. Tergantung gitu loh ya. Nah, yang kedua yang lebih terkenal lagi sekarang juga yang kita lagi ngetren adalah diet Atkins. Atkins itu agak mirip dengan ketogenik. Ya, jadi artinya diet Atkins ditemukan oleh Dr. Atkins. Dr. Atkinsnya sendiri meninggal karena serangan jantung. Nah, ini menarik. Padahal Atkinsnya sendiri mengatakan bahwa dietnya gayanya dia adalah untuk mencegah orang supaya tidak kena penyakit jantung. Nah, dia mengatakan dia menemukan diet rendah karbohidrat dengan tinggi lemak. Jadi yang ngeri adalah tinggi lemaknya dari 20 gram per hari di fase pertama. Imbangannya adalah normalnya kan karbohidrat kita kan 50% dari total kalori. Kalau dia dibalik, jadi justru antara protein dengan lemaknya itu menjadi lebih gede gitu loh ya. Dan akhirnya lama-lama orang ini kekurangan kalori ini bukan karena masalah kekurangan karbohidrat, tetapi juga karena imbangan karbohidrat yang tidak lagi baik gitu loh ya. Jadi dia agak mirip dengan diet ketogenik. Lalu kemudian ada lagi nih yang ngetren Mas, yang namanya diet mayo. Nah ini dia. Diet mayo, ya. Diet mayo itu kadang-kadang mayo yang asli. Mayo Indonesia itu udah direnovasi Mas. Nah ini yang lucu. Karena kita itu disesuaikan dengan lidah Melayu, dengan lidah Jawa, lidah Sunda, lidah Padang. Akhirnya diet mayonya jadi kacau ya kan. Nah, diet mayo yang sebenarnya itu bisa menurunkan berat badan sekitar 3-4 kilo dalam 2 minggu. Nah ini menurut saya benar. Kalau seandainya 2-4 atau 4,5 kilo dalam 2 minggu itu benar. Tetapi karena orang Indonesia ini jadi kebablasan, akhirnya ada yang katanya pakai diet mayo seminggu bisa turun 4 kilo. Wow. Ya. Jadi misalnya nih kalau versi bulenya nih, versi benernya, maka sarapannya tuh biasanya mereka menggunakan yogurt tanpa lemak, tapi tolong diingat, yogurtnya mereka nggak manis loh ya. Yogurtnya mereka nggak manis, nggak kayak yogurtnya kita, isinya gulotok gitu loh ya. Jadi Anda harus betul-betul baca. Nah, lalu kemudian dengan 1 porsi buah. Nah, makan siang biasanya mereka menggunakan tuna sama pasta salad. Tolong diingat mereka masih menggunakan pasta. Ya, karena mereka bule. Makan malam lalu kemudian mereka menggunakan pizza keju misalnya, dipakai dengan salad. Lalu kemudian ditambah dengan dressingnya bebas lemak. Nah, orang Indonesia nggak ngerti cara bikin dressing. Akhirnya apa? Diikutin tuh beli pizza, tapi pizza yang junk food. Lalu kemudian menggunakan dressingnya dari botolan, ya kan? Nah, cemilannya diperbolehkan biasanya apel atau buah. Nah, pada orang Indonesia cemilannya dia pakai misalnya jus. Nah, ini yang lebih parah lagi. Ya kan? Nah, lalu kemudian orang Indonesia ini versi Indonesia yang saya dengar yang betapa ngeri dan begitu jauh dari diet mayo sebenarnya. Hari pertama saya pernah loh Mas punya pasien sarapan cuman kopi atau teh doang, tapi pakai gula pasir. Lucu kan? Lucu kan, jadi kacau gitu loh. Kalau perlu ya gula pasirnya jangan konsekuen, jangan dipakai, tapi enggak. Dia bilang sarapan cuman kopi atau teh. Makan siang telur rebus pakai bayam sama tomat. Kebayang nggak tuh rasanya kayak apa? Ya, lalu kemudian makan malam, nah dia pakai 100 gram daging buat bistik, pakai selada sama jeruk nipis katanya buat netralin. Saya mau bilang gini, itu resep dari mana ya? Lalu hari kedua dia pakai sama sarapannya pakai kopi atau teh saja. Tolong jangan diikutin ya. Saya bilang ini karena saya tunjukin ngaconya. Makan siangnya kembali dia pakai bistik, pakai selada, pakai jeruk, pakai pepaya atau pakai belimbing lah misalnya. Nah, makan malamnya dia pakai ayam kukus ditambah dengan susu tanpa lemak. Saya juga nggak ngerti ini resepnya dari mana karena saya juga peroleh dari pasien saya yang cerita. Nah, dalam 13 hari dengan diet kayak begitu, orang ini bisa turun 13 kilo. 13 kilo. Nah, makanya ini kan udah nggak benar sama sekali.
Ini bukan cuma sekedar kelaparan, tapi juga wow ya. Nah, yang menarik lagi, ada lagi yang mengatakan diet golongan darah. Nah, diet golongan darah ini bukunya banyak nih, ditulis sama penemunya namanya Dr. Adamo. Nah, Adamo mengatakan diet ini harus, nah ini yang orang Indonesia nggak denger nih. Diet ini harus diselenggarakan dengan pangan, dietnya dengan pangan organik. Plus ada suplemen herbalnya. Tapi orang Indonesia senang mengedit. Yang itu nggak dibaca. Yang dia baca cuma satu, diet golongan darah. Lalu dikatakan kalau golongan darah A, itu dikatakan adalah orang-orang yang tanpa daging. Jadi artinya golongan darah A itu leluhurnya itu adalah orang-orang yang sifatnya bertani. Jadi para petani itu dulu golongan darah A. Lalu golongan darah O justru mereka itu adalah pemburu. Jadi mereka harus banyak makan daging, makan ikan, makan ayam gitu loh. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau dibilang golongan darah O dulunya adalah pemburu. Sehingga mereka makannya demikian. Nah sekarang kalau misalnya Mas Alvin golongan darahnya O. Pengen ngikutin makan kayak gitu. Emang Mas Alvin profesinya pemburu. Mas Alvin duduk manis di depan meja jurnalis. Kan nggak masuk akal. Anda nggak mungkin makan seperti seorang pemburu. Tidak relevan ya? Tidak relevan sama sekali. Udah begitu dagingnya juga daging yang zaman sekarang diternak. Bukan kita peroleh dengan berburu. Ada lagi yang namanya diet asam basa, Mas. Nah ini juga. Diet asam basa ini lalu menjadi dasar dari orang-orang yang menganut yang diet food combining. Nah ini dia. Ya, nah ini yang paling ngeri. Ini yang biasanya lalu kemudian kenapa orang Indonesia ada yang mengatakan, dok, kalau makan buah itu buat sarapan aja ya dok. Jadi makan buah nggak boleh digabung dengan yang lain. Pernah dengar nggak ada orang sarapannya jadi buah doang? Ya ini jadi kusut banget. Jadi kusut banget. Karena gini loh, diet ini sama sekali belum ada pembuktian ilmiahnya. Ini yang saya takutkan. Jadi orang-orang yang mengatakan menulis sudah ada studi. Studinya jenis apa? Apakah ini randomized clinical trial atau randomized control trial gitu loh. Apakah sudah ada penelitian meta-analisisnya? Ternyata tidak ada. Ya ini adalah omongan secara teoritis loh ya. Dari mulut ke mulut, dari pakar ke pakar, dan mereka ngakunya pakar, lalu kemudian mereka menyebarkan seperti kayak misi, ya seperti kayak dakwah gitu ya. Jadi ngeri nih kalau diet kayak begini. Lalu dikatakan bahwa makanan itu dibagi. Ada yang ada yang metabolitnya asam, ada yang metabolitnya basa. Dimana yang asam dan basa nggak boleh ketemu, takutnya nanti pencernaannya berhenti. Kalau pencernaannya berhenti, lalu terjadi pembusukan dan sebagainya. Faktanya, Anda mau minum air sabun pun, itu di dalam lambung Anda pH-nya cuma 2. Jadi semua makanan kita memang akan dibersihkan oleh asam lambung. Karena asam lambung mempunyai fungsi mematikan kuman. Jadi diet asam basa model kayak begini juga tidak punya dasar sama sekali. Begitu Mas Alvin, kurang lebih penjelasan panjangnya. Ya, itu tadi berbagai macam jenis diet ya dok ya? Ya. Diet fashion bisa disebut seperti itu ya dok ya? Ya, fashion diet atau orang bule mengatakan fat diet. Bukan fat dari kata lemak, tapi fat, F-A-D. Nah itu dia, fashion diet baru muncul. Ada apa tadi? Ada golongan darah, kemudian ada diet mayo juga ya dok ya? Ya. Macam-macam. Ada diet ketogenik, kita punya diet ada lagi General Motor, GM Diet, nggak ngerti deh saya. General Electric, GI, nggak ngerti deh saya, udah terlalu banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.